Shalom. Wah, apa kabarnya anak sekolah minggu? Baik, luar biasa. Yes. Wah, Ibu Guru, hari ini ada yang beda sama Ibu Guru. Apa itu? Mau tahu anak sekolah minggu? Ibu Guru hari ini, wah cantik sekali. Pakai baju Toraja. Kenapa Ibu Guru? Karena tepat pada minggu ini Gereja Toraja berulang tahun yang ke-75. Pastinya anak-anak juga tidak kalah cantiknya dengan Ibu Guru. Pastinya semuanya sudah siap untuk beribadah. Oke, kita mulai Ibu Guru. Baik. Oke, kita menyanyi, kita bangkit berdiri, kita menyanyi lagu Matahari bersinar terang. Pakai bahasa Indonesia Dan pakai bahasa Toraja. Oke, berdiri semua. Matahari bersinar, burung berkicau senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa. Raja para mutu mata Allah matimu kalau mana kita iri simpaan motu bunga kami si lera. Oke, sekarang kita mau berdoa. Duduk manis semua. Tidak ada lagi yang jalan-jalan, tidak ada lagi yang korek-korek saudaranya, goyang-goyang, semuanya duduk manis. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus sudah bersama kami melewati satu minggu yang telah kami lalui. Terima kasih atas penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Teristimewa pada saat ini Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggumu siap datang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus, jaga kami Tuhan Yesus agar kami dapat beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Lena. Tetapi sebelum itu, kita mengangkat pujian pertama kali dengar firman Tuhan. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Yesus, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan. Mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari Yesus, upahku besar di surga. Baik, anak-anak sekolah minggu, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami, anak-anak-Mu, akan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Berkatilah kami anak-anak-Mu sehingga kami boleh mendengarkan dengan baik. Berkati pula buat Ibu Guru Lena yang akan memberitakan firman-Mu, biarlah ia boleh berkata-kata seturut akan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Silahkan Ibu Guru Lena. Salam anak-anak. Ya, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, anak-anak duduk yang manis ya. Anak-anak, pada suatu waktu Tuhan Yesus mengajar murid-murid dan orang banyak yang mengikutinya. Dan Tuhan Yesus menceritakan tentang suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang bapa mempunyai 2 orang anak yang sangat dikasihinya. Yang satu disebut si sulung dan yang kedua disebut si bungsu. Suatu hari si bungsu datang untuk menemui ayahnya dan berkata, "Ayah, bolehkah ayah berikan harta yang menjadi kepunyaan saya?" Kata ayahnya, "Boleh." Lalu ayahnya membagi hartanya dan memberikan kepunyaan si bungsu. Tidak lama kemudian, si bungsu pergi menjual semua hartanya, lalu ia pergi ke negeri yang jauh. Di negeri itu, si bungsu berfoya-foya dan berpesta bersama teman-temannya. Karena ia selalu berfoya-foya, maka habislah uangnya. Ia pun mulai melarat. Pas dengan itu juga terjadi bencana kelaparan di negeri itu. Si bungsu mulai mencari pekerjaan dan ia mendapat suatu pekerjaan dan bekerja pada suatu majikan. Lalu anak-anak, ia disuruh bekerja di ladang untuk menjaga babi-babi. Saat si bungsu menjaga babi-babi, ia menjadi lapar juga. Ia ingin juga mengisi perutnya, tapi tidak ada makanan. Dan si bungsu teringat bapaknya, ia sedih dan menyesal. Ia berpikir dalam hatinya, para pekerja di ladang bapakku pasti mendapat makanan yang berlimpah-limpah. Tetapi saya di sini hampir mati kelaparan. Kata dalam hatinya lagi, saya akan kembali kepada bapak saya dan berkata, "Bapak, saya sudah berdosa kepada Tuhan dan kepada Bapak, dan saya tidak layak disebut anak Bapak. Maukah Bapak supaya saya bekerja untuk Bapak?" Nah, setelah itu anak-anak, si bungsu bangkit dan pergi ke rumah bapaknya. Dari jauh, bapaknya sudah melihat si bungsu, lalu pergi menjemput si bungsu. Ia memeluk dan merangkul anaknya dengan kasih. Nah, anak-anak, seperti dalam cerita kita tadi, si bapak yang sangat sayang si bungsu, begitu juga cinta, sayang Tuhan kepada kita. Apabila kita jauh dari Tuhan dan kita menyesal, dan sungguh Tuhan pasti mau menerima kita dan mengampuni kita. Karena Tuhan sangat mengasihi tanpa batas. Nah, anak-anak, kita akan baca firman Tuhan yang terambil dari Lukas 15. Ambil Alkitabnya ya. Kakak-kakak yang sudah pintar membaca, kita akan baca sama-sama. Yaitu dari Lukas 15 ayat 20 sampai 24. Ya, Lukas 15 ayat 20 sampai 24. Ya, firman Tuhan. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa, dan aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah dia itu kepadanya dan kenakanlah
cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Nah, demikian firman Tuhan. Dan judul cerita kita, perumpamaan tentang anak yang hilang. Bacaan kita terambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 24. Nah, tadi Ya, kita Bu Guru. sudah kita dengar cerita dari Ibu Guru Lena Betul tentang Tentang anak bungsu yang pergi meninggalkan ayahnya. Nah, kita mau Menyanyi tentang anak bungsu pergi. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Sekarang kita mau Membawa persembahan sebagai bersyukur kita kepada Tuhan. Sambil persembahan diperlakukan, kita akan mengangkat pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, persembahan dan doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Guru Lena. Anak-anak, sekarang kita akan berdoa syafaat. Kita duduk tenang ya lagi. Kita berdoa kepada Tuhan. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Selalu bersyukur Tuhan atas kehidupan yang Tuhan sudah berikan untuk kami semua. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan, Roh Kudus mula yang akan menolong kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan firman-Mu itu menjadi pedoman kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, berkati kami semua anak-anak sekolah minggu-Mu, berkekuatan dan kesehatan untuk kami semua, bertumbuh di dalam kasih sayang Tuhan. Tuhan, berkati juga orang tua kami masing-masing dalam pekerjaan dan usaha mereka masing-masing. Tuhan juga memberkati, beri kekuatan dan kesehatan untuk mereka semua. Terima kasih Tuhan. Tuhan,
Kami berdoa untuk juga guru-guru sekolah minggu. Tuhan berkati semuanya dalam tugas pekerjaan mereka semua. Dan Tuhan juga senantiasa beri kekuatan dan kesehatan. Dan tetap semangat dalam pelayanan mengajar kami anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman yang mungkin dalam kesakitan Tuhan. Tuhan akan datang menyembuhkannya, berkati segala upayanya untuk dapat sembuh, berkati segala makanan, obat-obat yang dikonsumsinya. Terima kasih Tuhan. Begitupun teman-teman yang mungkin malas beribadah, ketuk pintu hatinya supaya tetap setia kepada Tuhan dan dia rajin untuk mengikuti ibadah. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan kami yang kami sudah berikan. Tuhan berkati, biarlah boleh dipakai dalam pelayanan sekolah minggu sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan, kami bersyukur hari ini juga karena minggu ini Tuhan boleh menambahkan usia Gereja Toraja yang ke-75 tahun. Tuhan tetap memberkati perkembangan Gereja Toraja bertumbuh dan mengematkan Injil dengan sukacita untuk pelayanan di dalam jemaat Gereja Toraja. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati pemerintah kami juga dari pusat sampai daerah, biarlah dapat bekerja dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ampuni kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak sekolah minggu, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita bangkit berdiri, kita menyanyi satu pujian setinggi-tingginya langit. Siap. Lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan. Lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus. Oh, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, kita bersyukur karena pada minggu ini kita boleh merayakan hari ulang tahun Gereja Toraja yang ke-75. Untuk itu, secara simbolis kita akan merayakan bersama-sama. Mari anak-anak sekolah minggu saya jemput untuk bangkit berdiri. Kita mau mengangkat pujian Happy Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy
Happy birthday, happy birthday to you. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Nah, anak-anak sekolah minggu kita bersama-sama ya secara simbolis untuk meniup lilin. Kita hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Yang ke-75. Kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan Selamat ulang tahun Gereja Toraja yang ke-75. Tuhan Yesus memberkati.